Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini saya mengajak kita untuk membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Sekali lagi kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengarkan dengan baik. Saya akan membacakannya bagi kita. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi saya baca bagi kita. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pemirsa RRI Nia Selatan yang mendengarkan dengan setia, saya akan memberikan tema firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Sekali lagi, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini di dalam tema kita akan menguatkan kita di hari-hari ini. Banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang gelisah. Kita lihat bangsa kita saat-saat ini yang dimana mengalami banyak kerusuhan, banyak masalah, bahkan terjadi demo di mana-mana. Bahkan bukan hanya demo, ada penjarahan barang-barang yang terjadi di beberapa kota Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang yang berada di tempat-tempat demo, banyak orang yang berada di tempat-tempat kerusuhan ini mengalami ketakutan. Bahkan bangsa ini sedang mengalami banyak pergumulan di dalam berbagai macam yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Banyak orang berjatuhan dan ada banyak orang yang sedang mengalami ketakutan yang terjadi saat-saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya di tengah-tengah bangsa ini juga mengalami banyak pergumulan, banyak ketakutan dan kegelisahan yang terjadi di mana-mana. Di dalam keluarga kita juga banyak kita mengalami ketakutan. Banyak kita mengalami kegelisahan. Dalam keluarga mengalami banyak kegelisahan, di mana masalah ekonomi yang begitu menghimpit, di mana masalah ekonomi yang begitu mencekam sekali, kekurangan ekonomi, bahkan banyak keluarga-keluarga yang mengalami masalah-masalah di dalam perekonomian mereka, termasuk di dalam membiayai anak-anak, kebutuhan sehari-hari yang begitu sulit saat-saat ini. Ketakutan ini terjadi di berbagai lini kehidupan, bukan hanya di tengah-tengah bangsa, bahkan di dalam keluarga-keluarga juga banyak masalah-masalah menghadapi kebutuhan keluarga. Itu juga merupakan ketakutan tersendiri bagi keluarga-keluarga. Bahkan bukan hanya untuk bangsa, bukan hanya dalam keluarga, bahkan di dalam pribadi-pribadi kita juga banyak ketakutan yang ada di dalam diri kita. Ketakutan yang pertama yang sering terjadi di dalam diri seseorang adalah ketakutan untuk hari esok. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang sering dialami oleh banyak orang dalam pribadinya. Bagaimana ya hari esok, bagaimana ya nantinya kehidupan saya, bagaimana masa depan saya, bagaimana pekerjaan saya, bahkan ketakutan akan kesehatan juga. Banyak orang yang ketakutan, jangan-jangan saya akan segera meninggalkan dunia ini. Ini ketakutan yang komplit dalam kehidupan
Setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, namun dengar baik pada malam hari ini. Ada kabar baik yang firman Tuhan sampaikan berkata pada malam hari ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Itulah firman Tuhan pada malam hari ini yang memberkati setiap para pemirsa pendengar RRI Indonesia Selatan pada malam hari ini. Tuhan menguatkan kita, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan meyakinkan kita. Dia berkata jangan takut. Dalam keadaan apapun, bangsa boleh rusuh, bangsa boleh mengalami banyak masalah, keluarga banyak boleh mengalami masalah, pribadi kita juga boleh banyak mengalami masalah. Tapi ada firman Tuhan yang mengingatkan kita, yang menghibur hati kita, bahkan yang menguatkan iman kita, berkata jangan takut sebab aku menyertai engkau. Kalau Tuhan menyertai kita, siapakah yang akan kita takutin dalam hidup ini? Tentu tidak ada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi kita, bahwa Dia akan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam tema firman Tuhan pada malam hari ini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Apa yang akan kita dapat di dalam penyertaan Tuhan sehingga kita tidak boleh takut di dalamnya? Mengapa kita tidak boleh takut? Karena Allah menyertai kita. Apa keuntungan kita kalau Allah menyertai kita? Pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyertaan Tuhan akan memberikan kita keberanian di dalam hidup ini. Sekali lagi, yang pertama adalah penyertaan Tuhan akan memberikan kita keberanian di dalam hidup ini. Itu sebabnya dia berkata, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Dia sedang memberikan kita keberanian dalam hidup ini. Tuhan tidak mau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita menjadi orang-orang yang takut. Tuhan karena kenapa? Karena Tuhan selalu hadir di dalam segala situasi kehidupan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita dalam keadaan apapun, dalam situasi sesulit apapun, di dalam kekelaman apapun dalam hidup ini yang kita alami. Dia selalu hadir. Itu sebabnya Raja Daud berkata, aku tidak akan takut sekalipun aku melewati lembah kekelaman, karena Allah menyertai aku. Yesus memperkenalkan dirinya adalah Immanuel. Itulah Allah yang selalu menyertai dan memimpin kita. Kalau Dia hadir dalam hidup kita, kalau Dia ada di dalam situasi kehidupan kita, di dalam kekelaman itu, adakah yang kita takutin? Tentu tidak ada Bapak Ibu Saudara. Seperti Raja Daud berkata, aku tidak takut. Seharusnya sebagai orang percaya, karena Allah hadir dalam hidup kita, kita tidak boleh takut dalam hidup ini. Apa sih yang harus kita takuti? Allah yang senantiasa menolong dan memberikan kita kekuatan. Allah yang empunya segala sesuatu, Allah yang empunya segala jagat raya ini, maka Dia sanggup menyediakan segala apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Itu sebabnya kita tidak boleh takut, karena Dia menyertai kita. Kalau Dia menyertai kita, maka Dia selalu hadir dalam segala situasi kehidupan kita. Tuhan selalu ada bagi kita. Bahkan Dia berkata, akulah perisai. Dialah kota benteng kita. Dia adalah perlindungan kita. Itu sebabnya kita tidak boleh takut. Kenapa? Karena Dia menyertai kita. Kalau Dia menyertai kita, Dia menjadi benteng perlindungan bagi kita. Benteng adalah sebuah perisai. Digambarkan bahwa Allah adalah perisai bagi kita. Kalau Dia perisai, maka tidak ada satupun yang dapat menembus hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Orang boleh merencanakan hal-hal yang jahat. Dengar baik, bahwa kalau Allah menyertai kita, jangan pernah takut. Allah akan selalu membela dan menyertai kita. Sekalipun banyak serangan-serangan dari kuasa kegelapan, kalau Allah menyertai kita, Dia adalah benteng perlindungan kita. Dengar baik, setiap kita yang mendengarkan RRI Indonesia Selatan pada malam hari ini, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi perisai bagi kita. Bukan kita yang melawan setiap musuh-musuh kita. Allah sendiri yang akan turut campur tangan untuk membela, untuk menjaga, untuk melindungi setiap kita. Kalau Allah menyertai kita, maka Dia yang menjadi perisai dan penolong bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberanian kita bukan berasal dari kekuatan kita, tetapi itu berasal daripada Tuhan.
Kekuatan kita bukan berasal daripada diri kita sendiri, tetapi itu akan karena keyakinan kita akan janji Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya Yosua berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada janji Tuhan dalam hidup kita, itu yang kita pegang. Keberanian dan kekuatan kita bukan berasal dari diri kita, tetapi karena Allah yang menyertai setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Allah menyertai kita, maka Dia akan memberikan kita keberanian. Kalau Dia memberikan kita keberanian, maka Dia selalu hadir dalam segala situasi hidup kita. Dia menjadi perisai bagi kita. Itu sebabnya membuat kita berani menghadapi segala situasi, membuat kita bisa berani melangkah. Sekalipun bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah sungguh tidak ada yang mustahil. Karena kenapa? Karena Dia menyertai dan memimpin setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kekuatan yang kita miliki bukan berasal daripada diri kita sendiri, tetapi berasal daripada Allah. Karena ada janji Tuhan, keyakinan kita itulah yang membuat kita kuat, yang membuat kita berani menjalani hari-hari kita. Sekalipun bagi manusia mustahil, tapi karena Allah hadir, maka bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita bisa melihat perjalanan bangsa Israel, di mana-mana tertutup pintu, di mana ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ada masalah yang begitu besar, di mana Laut Teberau telah terpampang di depan mereka. Tetapi karena Allah menyertai, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia selalu memberikan jalan keluar, dan itu yang harus kita pegang. Ketika engkau mengalami kesulitan, ketika engkau ada dalam kegelapan, percaya pada janji Tuhan, percaya pada penyertaan Tuhan. Dia selalu memberikan jalan keluar di dalamnya. Itu sebabnya hidup ini akan menjadi enjoy. Itu yang membuat kita bahagia, itu yang membuat kita senang, itu yang membuat kita sukacita setiap hari. Karena kenapa? Bukan karena kita tidak punya masalah, tapi karena kita tahu bahwa Allah selalu menyertai dan memimpin setiap orang yang berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pemirsa RRI Nia Selatan yang setia mendengarkan pada malam hari ini, dimanapun engkau berada, Bapak Ibu Saudara, dengar baik, kalau Tuhan menyertai kita, maka Dia memberikan kita keberanian. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan menyertai kita, maka Dia memberikan kita pertolongan di saat-saat yang sulit. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Di tengah-tengah kesulitan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Orang lain bisa meninggalkan kita, saudara kita bisa meninggalkan kita, bahkan teman kita bisa mengkhianati kita. Tapi dengar baik, ada Allah yang tidak pernah berkhianat untuk kita. Ada sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun keluarga kita, orang tua kita, sanak saudara kita meninggalkan kita, bahkan tidak suka terhadap kita. Dengar baik, ada Tuhan yang selalu menyertai. Kalau Dia ada menyertai kita, maka di saat-saat yang sulit itu Dia selalu menolong. Kenapa? Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam segala situasi kita. Sekalipun kita sering meninggalkan Tuhan, dengar baik, bukan Tuhan yang jauh, tapi kita yang menjauh daripada Tuhan. Allah selalu ada bagi kita. Saat kita datang kepadanya melalui doa, melalui pujian, maka Dia hadir untuk menolong kita dalam segala kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Itu sebabnya Dia tidak boleh takut, karena Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Tidak pernah kecepatan dan tidak pernah terlambat. Tidak ada yang kecepatan dan tidak ada yang terlambat. Kairos Tuhan itu tepat pada waktunya. Itu sebabnya kalau Allah menyertai kita, maka tidak boleh takut. Kenapa? Waktu Tuhan yang terbaik. Maka itu sebabnya ada firman Tuhan berkata dalam pengkhotbah bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Indah dalam siapa? Mungkin belum tentu indah untuk kita. Belum tentu indah untuk keinginan kita. Belum tentu indah untuk tubuh kita. Memang rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan kita. Jalan-jalan kita bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan-jalan kita. Jangan pernah samakan jalanmu dengan jalan Tuhan. Jalan Tuhan betapa besar, betapa tinggi, dan betapa dalamnya. Tidak dapat kita selami pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mungkin kita berkata, kok begini Tuhan? Kok begini? Aku mengiring Tuhan, kok begini dan begini? Banyak pertanyaan-pertanyaan. Memang kita sebagai manusia
banyak hal yang tidak dapat kita selami, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tapi dengar baik bahwa pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Karena Dia menyertai kita. Kalau Dia menyertai kita, apa yang harus kita takuti? Tepat pada waktunya, maka indah semuanya. Itu yang membuat kita sukacita. Baru kita bisa melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita lemah, kuasa Tuhan juga menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Kapan kita bisa merasakan mujizat Allah? Saat tak berdaya, saat tidak berdaya, saat tidak ada apa-apanya. Di sana ketika kita berseru dan memohon pertolongan daripada Tuhan, di sana Allah akan menyatakan kuasanya di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pemirsa RRI Nia Selatan, dengar bahwa Allah selalu memberikan kita kekuatan, bahkan di dalam kelemahan kita, di sana kuasa Allah sempurna dalam diri kita. Kalau tidak pernah sakit, bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan? Kalau tidak pernah kita mengalami kesusahan, bagaimana kita bisa mengalami kelimpahan? Kalau tidak pernah kita mengalami masalah, bagaimana kita tahu jalan-jalan keluar dalam diri ini? Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib, hanya orang yang lemah yang membutuhkan kekuatan, hanya orang yang membutuhkan Tuhan, yang lemah, yang membutuhkan, yang mencari Tuhan. Orang yang kuat, orang yang gagah, dia tidak butuh Tuhan. Mengapa? Karena dia merasa bisa. Tapi dengar baik, awal dari kejatuhan manusia adalah karena kesombongannya. Kesombongan yang paling terberat dalam diri ini saat engkau tidak butuh Tuhan dalam diri ini. Karena hidup kita membutuhkan Sang Khalik, membutuhkan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu sebabnya kita harus membutuhkan Tuhan. Tidak boleh tidak, dalam keadaan apapun kita harus memanggil namanya yang selalu menolong dan menyertai dan memimpin kehidupan kita. Penyertaan Tuhan memberikan pertolongan di saat-saat dalam kesulitan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, jikalau Tuhan menyertai kita, maka penyertaan Tuhan itu akan memberikan kita damai sejahtera. Karena Allah memberikan kita damai. Banyak orang yang saat-saat ini gelisah hatinya. Bahkan dia sudah punya uang, karena dia tidak takut akan Tuhan, dia terus gelisah dan gelisah. Bagi orang percaya, bukan itu menjadi tolak ukur damai sejahtera. Bukan karena uang. Kita membutuhkan uang, kita membutuhkan harta, kita membutuhkan jabatan, kita membutuhkan kedudukan, kita membutuhkan tata. Tapi itu bukan merupakan jaminan damai sejahtera. Karena tidak sedikit orang yang sudah punya segala sesuatu, namun dia tidak memiliki damai dalam hidupnya, tidak memiliki damai dalam keluarganya, tidak memiliki damai dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini tandanya bahwa segala sesuatu yang kita miliki dalam dunia ini bukan menjadi jaminan untuk kita mendapatkan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera kita dapatkan saat Allah menyertai dan memimpin kita. Jikalau Tuhan menyertai kita, maka Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Sekalipun di tengah-tengah ketakutan, sekalipun di tengah-tengah pergumulan, sekalipun di tengah-tengah masalah, kita bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah hadir untuk menyertai dan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Tuhan berjanji memberikan ketenangan, bukan kekhawatiran. Dia tidak pernah memberikan kekhawatiran dalam diri kita. Kekhawatiran itu tidak pernah Tuhan janjikan untuk Dia berikan. Yang Dia berikan adalah damai, sukacita. Itu yang Tuhan berikan dalam diri orang-orang yang berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Tuhan menyertai kita, dengar bahwa Dia selalu memberikan damai sejahtera. Dia memberikan ketenangan sekalipun masalah bertubi-tubi dalam diri ini. Orang yang berlindung kepada Tuhan, dia tidak pernah pikirkan masalah karena dia hanya pikirkan Tuhan. Pada waktunya Tuhan pasti memberikan jalan keluar dalam hidupnya. Kita harus fokus kepada Tuhan. Jangan lihat masalah. Gunung terlalu besar kalau kita hanya melihat betapa besar gunung itu. Memang gunung itu terlalu besar kalau kita lihat secara kasat mata manusia. Tapi bagi Allah gunung-gunung yang besar. Bagi Dia itu hanya sedikit tumpuan kakinya. Bahkan dikatakan firman Tuhan bahwa bumi ini adalah hanya tempat tumpuan kaki Allah. Betapa besar Allah kita. Kita hanya fokus kepada Allah yang besar. Jangan fokus kepada masalah, fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka kita mendapatkan kemenangan dan sukacita di dalam diri ini. Orang-orang yang tidak pernah takut adalah orang yang fokus kepada Tuhan. Kenapa kita fokus kepada Tuhan? Karena hanya dari Dia pertolongan kita. Dari manakah datang pertolongan kita? Tidak datang dari mana-mana, tidak datang dari saudara-saudara, tidak datang dari segala harta yang kita miliki. Datangnya daripada Tuhan. Itu sebabnya kita harus fokus kepada Tuhan yang selalu menolong dan memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat,
Kalau Allah menyertai kita, penyertaan Tuhan akan menguatkan iman kita. Iman kita bisa bertumbuh saat kita melihat Tuhan bekerja. Kita bisa melihat banyak hal. Dalam hidup ini, mujizat demi mujizat kita bisa lihat. Karena kenapa? Karena Allah turut bekerja. Kita bisa banyak melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan iman kita sudah mulai bertumbuh. Ketika kita melihat mujizat Allah, iman kita semakin kokoh. Orang-orang yang tidak pernah melihat mujizat Allah dalam dirinya, dia tidak pernah bertumbuh di dalam imannya. Bagaimana engkau bisa melihat mujizat Allah? Harus engkau mengalami kerikil-kerikil dalam diri ini. Harus engkau lewati pencobaan-pencobaan. Terkadang Tuhan izinkan pencobaan dalam diri kita ini supaya kita bisa melihat kenyataan kemuliaan Allah. Ada seorang anak kecil yang bertanya, di mana para murid-muridnya bertanya, siapakah yang berdosa kepada anak ini? Bapaknya kah? Anaknya kah? Sehingga dia boleh buta dari kecil? Apa kata Yesus berkata? Kata Yesus berkata, bukan dia yang berdosa, bukan juga keluarganya yang berdosa. Yang dimana anak ini buta sejak kecil, supaya kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dengar baik, kalau engkau sedang mengalami masalah saat-saat ini, itu tandanya bahwa Allah sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Supaya engkau bisa melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Menghadapi tantangan dengan iman, bukan dengan ketakutan. Karena Allah selalu menyertai dan memberikan kita pertolongan di dalam diri ini. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut sebab Allah menyertai. Jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Kalau dia menyertai kita, maka dia akan memberikan kita keberanian. Kalau dia menyertai kita, maka dia memberikan pertolongan di saat-saat kita sulit. Kalau dia menyertai kita, maka dia akan memberikan kita damai sejahtera. Kalau dia menyertai kita, maka dia akan menguatkan iman kita, menguatkan kita untuk menghadapi tantangan demi tantangan dalam hidup ini. Itu sebabnya dalam firman Tuhan, pencobaan yang kamu alami bukan pencobaan yang terlalu besar. Itu hanya pencobaan biasa. Karena kenapa? Karena Allah akan memberikan jalan keluar di dalamnya. Saat engkau tidak berdaya, engkau fokus kepada Tuhan, maka dia akan memberikan jalan keluar di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Semoga firman ini akan menolong kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Para pemirsa RRI Nia Selatan, saya berdoa buat saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan pernah takut, karena Allah selalu menyertai. Dia ada di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sering meninggalkan Tuhan, dengar bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa.